Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Dino. Silakan anak Dino. Amin. Terima kasih ya Dino. Silakan duduk. Di sini Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ya. Dinar hadir, Puja hadir, Dino hadir, Kendrick hadir. Wah, hebat-hebat ya. Semua anak-anak Ibu datang semua. Kali ini kita belajar mengenai tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita bernyanyi Tanah Airku dulu ya anak-anak. Cinta tanah air dapat kita wujudkan dengan kita mencintai atau kita menghargai produk-produk dalam negeri atau produk di Indonesia. Baik anak-anak, mari kita menyimak yang berjudul Aku Cinta Produk-Produk Indonesia. Akhir-akhir ini, Indonesia dibanjiri dengan produk-produk impor. Kondisi ini menyebabkan produk lokal kalah bersaing. Coba kita lihat, beragam barang impor menghiasi sekeliling kita, mulai dari ponsel, notebook, pakaian, sampai makanan. Hal ini sangat memprihatinkan karena sebenarnya produk dalam negeri mempunyai kualitas yang tidak kalah dengan produk luar negeri. Oleh karena itu, kita perlu menggalakkan penggunaan produk-produk dalam negeri. Dengan demikian, kita akan membantu perekonomian dan mengurangi pengangguran yang ada di negeri kita.
Globalisasi memudahkan pertukaran produk dengan luar negeri. Globalisasi sangat didukung dengan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi membuat biaya pengiriman barang menjadi lebih murah dan cepat sampai ke tempat tujuan. Hal ini membuat persaingan produk dalam negeri dan luar negeri menjadi lebih ketat. Sebelum era globalisasi, pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Hal ini dilakukan guna melindungi produk-produk dalam negeri sendiri, sehingga produk-produk luar negeri hanya dapat dijangkau oleh segelintir masyarakat yang mampu membelinya. Sebab karena harga produk dari luar negeri teramat sangat mahal. Di era globalisasi, tuntutan perdagangan bebas antar negara mengecilkan kemungkinan untuk memberlakukan pajak yang tinggi. Akibatnya, produk dalam negeri harus rela bersaing dengan berbagai merek produk luar negeri. Jika produk luar negeri lebih banyak diminati kita, maka dapat merugikan bangsa kita, khususnya para perajin dari berbagai pelosok-pelosok daerah. Guna menghadapi dampak negatif globalisasi, kita harus menanamkan sikap cinta produk-produk dalam negeri. Caranya dengan membeli produk-produk buatan dalam negeri dan menghargai kreativitas anak negeri. Teks yang Ibu berikan atau Ibu bacakan tersebut adalah salah satu teks eksplanasi. Nah, apa sih eksplanasi? Ada yang tahu anak-anak? Iya, betul. Teks eksplanasi adalah teks yang mengimajinasikan tentang terbentuknya peristiwa alam atau peristiwa sosial. Dalam eksplanasi tersebut terdapat kalimat efektif. Anak-anak ada yang tahu apa artinya kalimat efektif? Iya, Dino? Iya, betul sekali yang dibilang Dino itu ya. Nah, Ibu bacakan sekali lagi ya, membenarkan. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa baik ejaan maupun tanda bacanya sehingga mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Baik, di video berikutnya Ibu akan memberikan contoh kalimat efektif atau kosakata baku. Kalimat yang tidak sudah efektif, Ibu bacakan belakangan ya, ini anak-anak. banyak barang-barang impor begitu merajai pasar Indonesia. Kalimat efektifnya ialah belakangan ini banyak barang impor begitu merajai pasar Indonesia, di mana kalimat efektif hanya menggunakan satu kata, yaitu barang. Selanjutnya, kalimat tidak efektif. Coba kalau kita lihat, beragam barang impor menghiasi kita. Kalimat efektifnya ialah, coba kalau kita lihat, beragam barang impor menghiasi kita. Kalimat tidak efektif mulai dari ponsel, notebook, pakaian, sampai makanan, tidak terlepas dari produk impor. Kalimat efektifnya ialah mulai dari ponsel, notebook, pakaian, sampai makanan, tidak terlepas dari produk impor. Kalimat tidak efektif sebab karena harga produk dari luar negeri teramat sangat mahal. Kalimat efektifnya ialah sebab harga produk dari luar negeri sangat mahal. Kalimat tidak efektif selanjutnya, akibatnya produk dalam negeri harus rela bersaing dengan berbagai merek produk luar negeri. Kalimat efektifnya ialah akibatnya produk dalam negeri harus rela bersaing dalam berbagai merek luar negeri, di mana penulisan MEREK bukan MERK. Kalimat tidak efektif selanjutnya, khususnya para perajin dari berbagai pelosok-pelosok daerah. Kalimat efektifnya ialah khususnya para perajin dari berbagai pelosok daerah, di mana hanya menggunakan satu kata, yaitu pelosok. Selanjutnya, kita akan bahas kosakata tidak baku pada teks cerita yang sudah Ibu berikan atau Ibu bacakan. Yang pertama, import. Itu adalah kosakata tidak baku. Kosakata bakunya impor, yang dimana penulisan IMPOR. Kedua,
Kosakata tidak baku, produk. Kosakata bakunya produk, di mana penulisannya PRODUK. Kosakata tidak baku, merek. Pertama, import. Kosakata tidak baku. Kosakata bakunya impor, di mana penulisan IMPOR. Kedua, produk. Kosakata tidak baku. Kosakata bakunya produk, di mana penulisan PRODUK. Ketiga, merek. Kosakata tidak baku. Kosakata bakunya merek, yang di mana penulisan MEREK. Nah, anak-anak, ternyata dengan kita menggunakan produk Indonesia atau produk dalam negeri, itu adalah salah satu perwujudan kita mencintai tanah air Indonesia. Sekian pembelajaran Ibu. Hari ini kita telah belajar mengenai kalimat efektif, kosakata baku dari teks eksplanasi, kemudian mencintai produk Indonesia sebagai wujud cinta tanah air. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, sebaiknya kita berdoa yang dipimpin oleh Rasi. Rasi, silakan maju. Amin. Terima kasih ya Rasi. Silakan duduk.